Semasa keemasan negeri Baghdad, ketika dunia Arab berdiri di puncak kejayaan dan ilmu pengetahuan mengalir seperti sungai di padang pasir. Di tengah gemerlap istana dan taman-taman yang ditumbuhi mawar Damaskus, bersemayamlah seorang raja agung bernama Harun al-Rashid, penguasa yang dicintai rakyatnya namun terkadang dikuasai oleh keangkuhan tahtanya. Setiap pagi, lonceng masjid berdentang memanggil rakyat untuk menunaikan sembah, sementara dari menara tinggi para muazin melantunkan kalimat yang menembus langit. Istana sang raja berkilau diterpa mentari. Kubahnya bertatah emas, dindingnya berlukis ayat-ayat suci, lantainya berlapis marmer yang dingin bagai salju dari puncak Persia. Namun di balik segala kemegahan itu, tersimpan pula rasa jemu di hati sang raja. Ia telah memiliki kekayaan yang tak terhitung, pelayan yang tak terbilang, dan kekuasaan yang tak tertandingi. Maka kadang-kadang, bila hatinya bosan, ia memanggil seorang lelaki berotak cemerlang yang sering membuat seluruh istana tertawa sekaligus berpikir. Dialah Abu Nawas, sang penyair, filsuf, dan penggoda logika. Abu Nawas bukan bangsawan, bukan pula ulama besar. Ia hanyalah rakyat jelata yang dianugerahi lidah setajam pedang dan akal selicin minyak zaitun. Ia tak takut menertawakan kebodohan para penguasa, dan justru disitulah letak keberaniannya yang membuatnya disegani. Setiap kali Raja Harun al-Rashid ingin menantang logika dunia, nama Abu Nawaslah yang dipanggil keesokan harinya, ketika matahari Baghdad mulai menampakkan sinarnya di balik menara-menara masjid. Suara lonceng istana terdengar memanggil seluruh pejabat dan pelayan untuk berkumpul. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah yang tampak cerah, senyum tipis yang berarti ada sesuatu di kepalanya, dan bila raja tersenyum seperti itu, biasanya seseorang akan menjadi bahan permainan nasib hari itu. Tak lama, Abu Nawas pun datang. Ia mengenakan jubah coklat tua dengan tambalan di sana-sini. Di pundaknya tergantung kantong kulit kecil berisi buku catatan, pena bulu, dan seutas tali pendek yang entah untuk apa. Ia menunduk dengan hormat. "Ampun Baginda, hamba datang sebagaimana diperintah." Raja menatapnya dengan mata tajam tapi penuh rasa ingin tahu. "Abu Nawas, semalam kau membuatku berpikir. Aku tahu kau ingin mempermainkan kata-kataku. Tapi kali ini, aku ingin kau melaksanakan perintahku dengan sungguh-sungguh. Kau harus mengukur luas bumi dan memberiku hasilnya dalam 7 hari. Bila kau gagal, maka bersiaplah menerima hukuman." Abu Nawas tersenyum tenang. "Baiklah, tuanku. Namun, bolehkah hamba bertanya sedikit sebelum mulai?" "Tanyakanlah," kata raja. Abu Nawas memiringkan kepalanya dengan gaya khasnya yang santai. "Apakah Baginda ingin hasil yang benar-benar akurat, atau cukup dengan jawaban yang masuk akal?" Para wazir menahan tawa. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi mereka tahu, dalam dua pilihan itu, Abu Nawas sedang menyiapkan jebakannya sendiri. Raja terdiam sejenak, lalu berkata, "Tentu saja aku ingin hasil yang benar dan akurat." "Baik, tuanku," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Kalau begitu, hamba harus meminjam seluruh pasukan kerajaan, perbekalan untuk 7 tahun, dan seutas tali sepanjang bumi. Tanpa itu, hamba khawatir hasilnya akan meleset sedikit." Suara tawa meledak dari para pengawal dan wazir. Tapi Raja Harun al-Rashid menatapnya dengan sorot mata penuh campuran antara kagum dan jengkel. "Kau ini benar-benar licik, Abu Nawas. Tentu aku tak punya tali sepanjang bumi." "Nah," sahut Abu Nawas cepat, "itulah sebabnya, tuanku, tidak seorang pun di muka bumi ini bisa benar-benar mengukur luasnya." Raja terdiam, namun bibirnya bergerak pelan, menahan senyum. Ia tahu Abu Nawas benar.
Tapi harga dirinya sebagai raja membuatnya tak mau berhenti begitu saja. Kalau begitu, katanya, aku ubah perintahku. Engkau tak perlu mengukur seluruh bumi. Ukurlah luas Baghdad saja, kota tempat kau lahir dan tumbuh. Bukankah itu lebih mudah? Abu Nawas menatap langit-langit istana, berpura-pura berpikir keras. Baghdad? Ya. Tapi hamba mohon kejelasan, tuanku. Apakah baginda ingin luas Baghdad bagian luar tembok, atau dalam tembok, atau luas dengan seluruh rumah dan manusia di dalamnya? Raja mengerutkan kening. Bedanya apa? Abu Nawas tersenyum tipis. Bedanya besar sekali, tuanku. Sebab luas kota ini berubah setiap detik, saat orang lahir, meninggal, membangun rumah baru, atau merobohkan tembok lama. Maka bila hamba hitung pagi ini, hasilnya akan berbeda sore nanti. Bila baginda ingin jawaban yang tetap, maka hamba harus menunggu bumi berhenti berputar dan manusia berhenti berubah. Tawa pun kembali pecah. Raja yang awalnya ingin mempermalukan Abu Nawas, kini justru seperti murid kecil yang disindir gurunya sendiri. Namun kali ini, ia memutuskan untuk tidak menyerah. Baiklah, Abu Nawas, katanya dengan nada licik. Kau pandai berkelit. Maka aku ingin melihat apakah kepandaianmu bisa menghasilkan hasil nyata. Kau tidak boleh hanya bicara. Kau harus membawa peta, alat ukur, dan laporan tertulis dalam 7 hari. Abu Nawas mengangguk hormat. Baik, tuanku. Tapi bolehkah hamba membawa serta 2 orang pembantu? Untuk apa? Yang satu untuk mengukur tanah, dan yang satu lagi untuk mengukur kesabaran hamba menghadapi perintah ini. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Bahkan raja sendiri tak mampu menahan tawa kali ini. Tapi di balik tawanya, ia tahu Abu Nawas sedang menyindir sistem kekuasaan yang sering memerintah hal mustahil tanpa berpikir tentang logika di baliknya. Raja pun melambaikan tangannya. Baiklah, pergilah. Lakukan apapun sesukamu, tapi aku ingin laporanmu 7 hari lagi. Abu Nawas berpamitan dan keluar dari aula dengan langkah ringan. Para wazir saling berbisik, sebagian yakin bahwa kali ini Abu Nawas tak akan lolos dari hukuman. Namun mereka lupa, Abu Nawas bukan sembarang orang. Ia tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga pandai membalikkan makna dunia dengan cara yang tak terduga. Begitu keluar dari istana, Abu Nawas berjalan menyusuri jalan berbatu menuju pasar Baghdad. Pasar itu hidup dan penuh warna. Pedagang kurma berseru menawarkan buah manis dari Basra, penjual kain menjajakan sutra dari Samarkand, sementara para pengrajin tembikar sibuk membentuk kendi di depan tungku. Udara dipenuhi aroma rempah, dan di antara hiruk-pikuk itu, Abu Nawas melangkah tenang, matanya berkilat penuh rencana. Mengukur luas bumi, gumamnya pelan. Kalau bumi ini tak bisa diukur dengan tali dan penggaris, mungkin bisa diukur dengan akal. Ia berhenti di warung kopi kecil, duduk, dan memesan secangkir kahwa hangat. Di seberangnya duduk seorang kawan lamanya, seorang pedagang tua bernama Syekh Rahim yang terkenal bijak tapi pelit. Abu Nawas, seru Rahim, kau tampak gelisah. Apa yang membuatmu termenung di siang bolong begini? Abu Nawas mengaduk kopinya pelan. Raja memintaku mengukur luas bumi dalam 7 hari. Luas bumi? Seru Rahim terkejut. Apakah baginda sudah kehilangan akal? Abu Nawas tersenyum. Bukan beliau yang kehilangan akal, tapi mungkin ingin melihat sejauh mana akal rakyatnya bisa menertawakan kebodohan raja tanpa kehilangan kepala. Rahim terbahak. Dan kau akan menjawab bagaimana? Dengan cara yang membuat beliau berpikir bahwa bumi ini tak perlu diukur untuk diketahui kebesarannya. Rahim menggeleng.
Kau selalu saja punya cara aneh, Abu Nawas. Tapi hati-hatilah, jangan sampai raja menganggapmu menghina perintahnya. Abu Nawas meneguk kopinya, lalu berdiri. Jangan khawatir, aku tak akan menghina, aku hanya akan mengajar dengan cara yang lucu. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas terlihat berjalan ke berbagai tempat. Kadang ia mengunjungi masjid besar untuk berbicara dengan para ulama, kadang ke taman istana untuk mengamati langit, kadang ke pasar, dan kadang duduk di tepi sungai Tigris sambil mencatat sesuatu di bukunya. Orang-orang mengira ia sedang benar-benar melakukan perhitungan besar. Padahal, di dalam hatinya, Abu Nawas tahu bahwa tugas itu tak mungkin diselesaikan secara harfiah. Namun ia juga tahu, setiap perintah mustahil selalu menyimpan pelajaran tersembunyi. Maka ia mulai merancang sesuatu yang bukan hanya akan menjawab pertanyaan raja, tapi juga menertawakan kebodohan manusia yang suka berpikir bahwa dunia bisa dikuasai hanya dengan ukuran dan angka. Hari ketiga sejak perintah dikeluarkan, seluruh Baghdad mulai berguncang oleh kabar Abu Nawas sedang mengukur bumi. Orang-orang berdatangan dari segala penjuru ingin melihat bagaimana orang paling jenaka di negeri itu melakukan tugas yang mustahil. Ada yang bilang ia membawa tongkat panjang dan tali raksasa. Ada yang bilang ia menggambar bumi di atas pasir. Ada pula yang berkata bahwa Abu Nawas kini tengah berbicara dengan para jin penjaga gunung untuk menanyakan ukuran dunia. Namun kenyataannya, Abu Nawas tak melakukan hal seheboh itu. Ia malah terlihat berjalan santai di tepi sungai Tigris, ditemani seekor keledai tua dan dua anak kecil yang menolongnya membawa alat ukur aneh dari bambu dan kain. Anak-anak itu penasaran. Guru Abu, apakah benar kita akan mengukur bumi ini? Abu Nawas tersenyum. Betul, anakku. Tapi bukan dengan mata dan tangan, melainkan dengan kepala dan hati. Bagaimana caranya, Guru? Dengan bertanya, untuk apa kita ingin tahu luas bumi? Anak-anak itu saling berpandangan, bingung. Abu Nawas melanjutkan, bumi ini bukan kain untuk dijahit, bukan permadani untuk digulung. Ia terlalu besar untuk diukur, tapi cukup kecil bila hatimu sempit. Maka tugas kita bukan menghitung luasnya, melainkan memahami kebesaran Sang Pencipta di dalamnya. Anak-anak itu hanya manggut-manggut, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Ia tahu, pelajaran kecil itu akan jadi bagian dari jawabannya kelak. Kabar bahwa Abu Nawas benar-benar sedang mengukur bumi, akhirnya sampai ke telinga wazir besar dan para ilmuwan istana. Mereka tertawa dan menganggapnya lelucon, namun sebagian merasa penasaran juga. Maka Raja Harun al-Rashid mengutus 4 orang ilmuwan terbaik untuk mengawasi pekerjaan Abu Nawas. Keempat ilmuwan itu datang membawa peralatan. Kompas kuningan, tali ukur, tongkat astronomi, bahkan sebuah bola bumi kecil dari tembaga, hadiah dari ilmuwan Yunani. Mereka menemukan Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma, memandangi bayangan batangnya. Wahai Abu Nawas, kata ilmuwan pertama dengan nada congkak, kami diperintah oleh raja untuk menilai hasil kerjamu. Kami ingin tahu metode ilmiah apa yang kau gunakan. Metode ilmiah? Tanya Abu Nawas sambil menggaruk kepala. Apakah itu makanan yang bisa dimakan? Para ilmuwan saling berpandangan, menahan tawa meremehkan. Ilmuwan kedua berkata, kami ini ahli bintang dan bumi. Kami tahu caranya mengukur jarak matahari, arah angin, dan panjang bayangan. Sedangkan kau, apa yang kau punya? Abu Nawas berdiri, menepuk jubahnya yang berdebu. Hamba hanya punya akal sehat. Sesuatu yang sering hilang bila terlalu banyak ilmu disimpan tanpa kebijaksanaan. Para ilmuwan terdiam sejenak. Akal sehat? Tanya ilmuwan ketiga sinis. Yah, kata Abu Nawas. Dengan akal sehat, aku tahu bumi ini bulat, tapi manusia berkelahi seolah-olah setiap jengkalnya milik masing-masing. Dengan akal sehat pula aku tahu, mengukur bumi bukan soal angka, tapi soal seberapa luas hati manusia yang hidup di atasnya. Ilmuwan keempat, yang paling muda, tertawa kecil. Kalau begitu, apakah kau ingin melapor ke raja dengan puisi?
Mengapa tidak? Sahut Abu Nawas santai. Kadang, satu bait syair bisa mengukur kedalaman hati manusia lebih tepat daripada 1000 angka. Keesokan paginya, Abu Nawas muncul di pasar dengan membawa selembar kain putih besar. Ia membentangkannya di depan banyak orang dan mulai menggambar sesuatu dengan arang hitam. Warga Baghdad mengerumuni, penasaran. Itu apa, Abu Nawas? Ini peta bumi, wahai saudara-saudaraku. Semua bersorak heran. Namun begitu mereka melihat gambarnya, tawa meledak di mana-mana. Karena di kain itu hanya ada lingkaran besar dan di tengahnya tertulis satu kata, Baghdad. Hahaha. Kau bilang ini peta bumi? Ya, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sebab bagi raja, bumi ini hanyalah sejauh kekuasaannya. Dan sejauh kekuasaan beliau, itulah yang kusebut bumi. Orang-orang tertawa makin keras, tapi kemudian terdiam perlahan. Kata-kata Abu Nawas menyentuh sesuatu di hati mereka. Ia benar, bagi banyak penguasa, dunia hanyalah seluas daerah yang ia kendalikan. Sedangkan bagi rakyat kecil, bumi bisa terasa sempit hanya karena hidup di bawah ketakutan. Abu Nawas menatap langit biru Baghdad. Jadi inilah jawabanku, katanya pelan tapi tegas. Luas bumi ini sebesar pandangan mata raja yang memerintahnya. Bila pandangannya sempit, maka sempitlah bumi. Bila luas hatinya, maka seluas itu pula dunia bagi rakyatnya. Hari yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas datang ke istana membawa kain bergambar lingkaran itu, ditemani 2 anak kecil yang dulu membantunya. Para wazir menatap sinis, yakin ia akan dipermalukan. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah penuh wibawa. Nah, Abu Nawas, katanya dengan nada datar, apakah kau sudah mengukur luas bumi seperti yang kuperintahkan? Sudah, tuanku. Bagus. Di mana hasilnya? Di sini, tuanku. Abu Nawas membentangkan kain putih itu di depan raja. Raja menatapnya, mengernyit. Apa ini? Hanya lingkaran dan tulisan Baghdad? Benar, tuanku. Itulah hasil pengukuran hamba. Raja menghela napas panjang, separuh ingin tertawa, separuh ingin marah. Jelaskan, Abu Nawas. Apa maksudmu dengan ini? Abu Nawas menunduk hormat, lalu berbicara perlahan, dengan suara yang menggema di ruang singgasana. Ampun, tuanku, Baginda bertanya tentang luas bumi, tapi bumi ini begitu luas hingga hamba tak mampu menapakinya. Maka hamba mencari cara lain untuk memahaminya. Hamba kelilingi Baghdad, tempat Baginda memerintah, dan hamba sadari, disinilah bagi rakyat Baginda, dunia bermula dan berakhir. Maka luas bumi bagi kami tak lebih besar dari luasnya Baghdad. Raja diam, memperhatikannya. Abu Nawas melanjutkan, kini suaranya lebih dalam dan menyentuh. Namun, bila Baginda ingin bumi yang lebih luas, maka bukan dengan tali ukur caranya, melainkan dengan memperluas keadilan dan kasih Baginda. Karena bumi ini akan terasa sempit di bawah penguasa yang kejam, dan akan terasa lapang di bawah raja yang adil. Ruangan tiba-tiba hening. Para wazir yang tadi mengejek kini menunduk malu. Raja memandang Abu Nawas lama sekali, dan perlahan-lahan, senyum lebar muncul di wajahnya. Abu Nawas, katanya akhirnya, sekali lagi kau membuatku tertawa dan merenung dalam waktu bersamaan. Aku memerintahkanmu untuk mengukur bumi, tapi kau justru mengukurnya dengan hati dan kebijaksanaan. Abu Nawas membungkuk. Ampun, tuanku, bumi ini tak perlu diukur bila manusia sudah tahu di mana pijakannya. Raja tertawa keras. Engkau benar, wahai Abu Nawas. Aku perintahkan ilmuwan istana untuk mempelajari kata-katamu, sebab mungkin itu lebih dalam dari 1000 kitab mereka. Semua orang ikut tertawa lega. Dan di hari itu, perintah raja yang semula hendak mempermalukan Abu Nawas justru berubah menjadi pelajaran besar tentang batas ilmu dan kebijaksanaan.